Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Harga beras di pasaran naik, warga datangi Bulog untuk dapatkan beras murah. Jalan poros tengah Tungu Kolbano nyaris putus. Warga Wetalus nikmati listrik setelah puluhan tahun menanti. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini, selengkapnya untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Pemirsa, Gudang Bulog Lewoleba Kabupaten Lembata mulai memberlakukan sistem kupon setelah warga membludak untuk membeli beras murah. Sejak 1 minggu terakhir, warga Lembata dari desa-desa membludak di Gudang Bulog Lewoleba Kabupaten Lembata untuk membeli beras. Di Gudang Bulog ini, warga membeli beras dengan harga Rp9.000 per kilogram. Lebih rendah dibandingkan dengan harga beras di pasar yang menembus angka Rp17.000 per kilogram. Melonjaknya pembeli di Gudang Bulog Lewoleba ini cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pelayanan. Kepala Gudang Bulog Lewoleba, Iqbal Musa Songge, mengatakan sebelumnya pihaknya hanya menyalurkan 3 ton beras per hari. Namun semenjak membludaknya warga di Gudang Bulog, petugas menyalurkan 10 ton beras setiap harinya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, Gudang Bulog Lewoleba menggunakan sistem kupon untuk warga. Dalam sehari, petugas Gudang Bulog Lewoleba melayani 520 kupon dengan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 ton 400 kg. Selain menertibkan pelayanan dengan sistem ini, Iqbal berharap dapat mencegah oknum nakal yang menumpuk beras Bulog untuk dijual kembali. Dari Kabupaten Lembata, Andriata Goran, TVRI NTT. Ya pemirsa, kenaikan harga beras di pasaran mendorong warga mulai mendatangi Bulog cabang Bajawa untuk mendapatkan beras medium dengan harga Rp9.000 per kilogram. Banyak yang membutuhkan beras membuat pihak Bulog Bajawa harus menerapkan sistem antrian dengan mengisi daftar hadir disertai kartu tanda penduduk. Beginilah suasana di Gudang Bulog cabang Bajawa yang dipadati warga saat harga beras di pasaran melonjak naik, bahkan sampai 50%. Biasanya harga beras per kilo di pasaran Rp10.000, kini naik signifikan menjadi Rp15.000. Membuat warga mencari beras di Bulog dengan harga terjangkau, walau dibatasi setiap pembeli mendapatkan 10 kg dalam kemasan 5 kg beras medium. Untuk menjaga agar tidak terjadinya pendobelan dan persediaan beras tetap ada di gudang, pihak Bulog Bajawa menerapkan sistem antrian dengan menyertakan kartu tanda penduduk agar terjadi keseimbangan dan pemerataan ketersediaan beras bagi warga. Selain melayani pembelian di kantor cabang Bulog Bajawa, operasi pasar juga dilakukan sampai ke kecamatan untuk memastikan agar warga tidak kekurangan beras dengan harga terjangkau. Kepala Cabang Bulog Bajawa Elita Mautang menjelaskan, keterlambatan musim tanam dan cuaca buruk membuat harga beras menjadi naik dan pihaknya telah mengantisipasi dengan penyediaan beras yang cukup sampai 3 bulan ke depan serta akan mendapat pasokan dalam minggu ini. Untuk kami Perum Bulog Cabang Bajawa, ketersediaan kami cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kami siapkan stok untuk 3 bulan ke depan karena ini juga akan menjelang puasa, Paskah dan Lebaran. Jadi untuk kedepannya minggu depan akan masuk 2.000 ton untuk wilayah Ngada dan Nagekeo.
Jadi 2.000 itu akan kami sebar ke 3 gudang yang ada di Bulog Bajawa. Pantauan TVRI di Kabupaten Ngada, aktivitas masyarakat tetap berjalan normal walau cuaca buruk masih melanda Kabupaten Ngada dan berharap harga beras di pasaran dapat kembali normal. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Hujan deras yang melanda Kabupaten Belu selama 2 minggu terakhir ini mengakibatkan 1 unit sekolah roboh. Akibatnya aktivitas kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan. Seperti inilah kondisi SD Impres Kewar yang berada di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen yang roboh akibat longsor. Sebanyak 10 unit ruangan yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru serta perpustakaan runtuh akibat kontur tanah yang tidak stabil di wilayah tersebut. Akibatnya seluruh ruangan tidak bisa digunakan lagi sehingga aktivitas kegiatan belajar mengajar harus dihentikan. Sementara itu, sebagian besar perlengkapan sekolah seperti meja dan kursi yang masih bisa diselamatkan dipindahkan ke SMPN 1 Atap Kewar yang dekat dengan sekolah ini. Tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selain kerugian material, 75 siswa SDI Kewar yang terdiri dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa diliburkan sampai keadaan sekolah kembali diperbaiki. Sementara mereka libur, karena ini bangunannya sudah seperti ini, sehingga guru-guru bilang, ini kita mau sekolah di mana? Kalau ini ada berapa kelas, Bapak? Di sini pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan apa-apa saja yang rusak? Ini kantor sekolah, terus gedung sekolah, rusak semua. Kalau untuk barang sekolah suka pindah kemana? Sudah kasih pindah di Satap sana, SMP di bawah sana. Kalau untuk dari hasil data pemerintah desa untuk sekolah itu 80% bangunannya rusak. 80% bangunan rusak beserta dengan isi-isi yang bangku apa semua, mungkin ada yang bisa diselamatkan, ada yang tidak bisa diselamatkan karena longsornya terjadi di malam hari. Kakak, kalau untuk dari informasi pihak sekolah sendiri dengan koordinasi dengan pemerintah desa, apakah para siswa ini sementara diliburkan semua, kan? Untuk saat ini sementara diliburkan karena takutnya ada longsor susulan. Berdasarkan data dari pemerintah desa setempat, kerusakan akibat longsor berdampak juga terhadap satu sekolah yakni SDI Kewar. Saat ini pemerintah desa telah mendata dan melaporkan kerusakan yang terjadi kepada pemerintah kabupaten dan juga dinas terkait. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, bencana tanah longsor mengakibatkan 2 unit rumah milik warga rusak berat akibat tertimpa longsor. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Hujan deras yang mengakibatkan longsor kembali terjadi di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu yang menimpa 2 unit rumah warga. 1 rumah warga mengalami kerusakan parah hingga rata dengan tanah. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri bersama sejumlah barang yang bisa diselamatkan. Selanjutnya, korban mengevakuasi diri ke rumah sanak keluarga bersama beberapa barang yang bisa diselamatkan. Kejadian ini bermula ketika hujan deras sehingga menyebabkan jalan yang berada di samping rumah warga amblas dan menimpa rumah warga. Salah seorang korban mengaku di sekitar rumahnya tidak dibuat deker saat pembuatan jalan, sehingga saat musim penghujan sangat berpengaruh bagi rumah warga. Para korban berharap agar pemerintah segera menanggapi dampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Kewar. Ada deker itu pertama di jalan. Coba kakak cerita sendiri boleh? Yang kemarin saya buat deker tuh, deker sama korang-korang tuh. Kalau dong buat itu rumah aman. Oh, jadi airnya turun ya? Kakak sendiri maksudnya? Iya tuh. Airnya rumah yang kena. Kalau dari rumah itu kakak, semua roboh ya? Semua roboh. Dari sekarang mama dong pindah kemana? Di sini. Rumah keluarga kakak ya? Keluar kampungnya. Oh, ya. Kebetulan kosong jadi pembatalan. Kalau kemarin tuh longsor tuh mama rumah apa-apa saja yang rusak?
semua rusak. Kami Rusak total. lari jam 1. Dari kejadian ini, warga mengalami kerugian material yang cukup besar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, curah hujan tinggi beberapa hari belakangan ini menyebabkan jalan strategis Kabupaten Flores Timur di ruas Waiwadan Lite, Waiwerang di Adonara menuju sejumlah desa di pedalaman di Kecamatan Adonara Tegah putus total akibat longsor. Pantauan TVRI, titik ruas jalan penghubung antar wilayah kecamatan ini terjadi di antara Desa Dua Tukan, Kecamatan Adonara Barat, dengan Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah. Titik longsor ini sebelumnya pernah terjadi saat bencana badai Seroja tahun 2021 silam yang sudah diperbaiki secara darurat. Sehingga kini kembali putus akibat guyuran hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Menurut Kepala Desa Wewit, Abu Bakar Mustafa, kepada TVRI menjelaskan, putusnya ruas jalan Waiwadan Lite terjadi pada Selasa 28 Februari 2023. Guyuran hujan lebat selama ini mengakibatkan longsor dan ruas jalan ikut putus diterjang banjir. Putusnya jalan ini maka aktivitas mobilisasi dan transportasi masyarakat dari wilayah Adonara Tengah menuju Waiwadan Adonara Barat menjadi lumpuh. Demikian sebaliknya. Sementara dirinya pun terus mengimbau agar berhati-hati karena pada ruas jalan ini ada juga titik kursial lainnya pada ruas jalan yang sama menuju Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur yang saat ini kondisinya rusak parah. Sehingga dikhawatirkan jika hujan terus berlangsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah ini. Putus ini, kalau putus yang seperti air yang mengalir sekarang ini. Kondisi hari ini? Ini kondisi semalam curah hujan yang begitu kuat sehingga terjadi banjir sampai putus jalan ini. Gitu. Sehingga untuk sementara akses masyarakat belum bisa melintas. Belum bisa berjalan karena kondisi ini kan paling tidak darurat untuk kelaluan darurat untuk ini ya harus dilakukan. Kalau begini saja memang untuk pergerakan masyarakat mau keluar ke wilayah Adonara Barat dan lain sebagainya tidak bisa terjangkau. Ya artinya alokasi anggaran yang ada ini kan paling tidak kami menghendaki bahwa kemarin yang pekerjaan yang sekitar 3 kiloan lebih itu belum diselesaikan itu diselesaikan. Olehnya, Kadis Wewit pun berharap agar Pemda Flotim melalui dinas teknis secepatnya merespon kondisi ini, memperbaiki titik rawan kerusakan pada ruas jalan Waiwadan Lite, Waiwerang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu.
Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexanderihi bersama rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan inspeksi mendadak proyek jalan di ruas Tua Kepa Tenawahang, Kecamatan Titehena yang dinilai warga dikerjakan asal-asalan. Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexanderihi kepada wartawan menegaskan, sejalan dengan laporan dan pemberitaan media massa terkait dengan pengerjaan proyek hotmix ruas jalan Tua Kepa Tenawahang yang baru dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan, maka dirinya memerintahkan Kadis PU, PPK, dan rekanan untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengawasan secara optimal dan efektif pun terus dilakukan demi menjaga kualitas dan mutu pekerjaan yang ada dan dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek tersebut diharapkan dapat bekerja maksimal dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan ini, meskipun sudah jatuh tempo pada Desember 2022. Pihak rekanan diberikan adendum waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Tentu kehadiran kami di sini mengawasi sekaligus meminta jaminan kepada PPK dan semua pelaksana proyek kiranya dapat mengawal pekerjaan ini untuk menyelesaikan tepat waktu dan dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Apapun alasannya itu dipikirkan secara teknis dan secara aturan, tidak boleh melangkahi aturan. Semoga kemanfaatan jalan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Flores Timur, khususnya di Tenawahang di sini sampai ke Tua Kepa. Pekerjaan jalan hotmix ruas Tua Kepa Tenawahang, Kecamatan Titehena ini dibiayai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 9 miliar lebih. Saat ini terdapat 46 titik kerusakan meskipun baru berusia 2 bulan pengerjaannya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, jalur Jalan Tumbu Kecamatan Amanduban Tengah dan Kecamatan Kolbanon nyaris putus total akibat gerusan longsor. Warga berharap segera ada penanganan dari pemerintah daerah agar warga tidak terisolir karena jalur tersebut merupakan jalan penghubung poros tengah. Soleman Nope, Sekretaris Camat Amanduban Tengah, mengharapkan bantuan pemerintah daerah melalui Dinas BPBD dan PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan karena pihaknya telah mengirim laporan tertulis dan dokumentasi pendukung ke Bupati Timor Tengah Selatan melalui instansi tersebut agar segera mungkin ada bantuan penanganan.
Jika tidak segera ditangani, maka jalan tersebut terancam putus jika intensitas hujan terus-menerus. Desa Tumu, Desa Baki, Desa Nakfunu, Desa Wekam, Desa Taibesa, dan berlanjut ke Kecamatan Kolbano. Nah, pada ruas ini dari Tumu sampai dengan itu mengalami penurunan yang cukup besar, retakan yang cukup besar, sampai dengan beberapa rumah juga kena dampak retakan itu. Pantauan wartawan di lokasi longsor jalur poros tengah Niki-Niki, Tumu, Sei, dan Kolbano, kondisi longsor semakin parah. Patahan tanah dan aspal terus bergeser. Badan jalan bagai tercabik-cabik akibat gerusan longsor yang bergerak akibat hujan setiap hari. Masyarakat pelintas yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 mulai ekstra hati-hati karena badan jalan tersebut mengalami patahan terus-menerus. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagian besar jalur jalan kabupaten di Timor Tengah Selatan putus akibat longsor yang disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi. Bupati Timor Tengah Selatan memerintahkan Dinas PUPR dan BPBD untuk melakukan pendataan dan survei untuk penanganan lebih lanjut. Martelens Liu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan mengatakan, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami longsor. Sejumlah jalan status kabupaten putus akibat gerusan longsor akibat hujan berkepanjangan setiap hari. Itu sebabnya Bupati Timor Tengah Selatan, Egusem Peter Tahun, memerintahkan dinas teknis yakni Dinas PUPR dan BPBD untuk berkoordinasi melakukan survei dan pendataan sejumlah ruas jalan kabupaten yang putus akibat gerusan longsor. Wilayah yang sementara disurvei antara lain Kecamatan Kolbano, Molo Utara, Amanuman Tengah Niki-Niki, Kie, dan Molo Selatan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD untuk membuat laporan ke Bupati. Penanganan ini kami tim survei sudah ke lokasi dan akan mendata dan laporannya akan kami sampaikan ke Bapak Bupati untuk penanganan selanjutnya, karena untuk penanganan bencana alam nanti berkoordinasi dengan BPBD sebagai penanggung jawab. Terus kami dinas teknis melaksanakan kegiatan karena alat ada pada kami, alat pemerintah Kabupaten TTS ada pada kami, tapi semua atas persetujuan dari Bapak Bupati itu penanganan selanjutnya. Ruas jalan yang putus akibat longsor akibat intensitas hujan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitarnya membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mobilisasi dan beraktivitas. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, untuk mengantisipasi ancaman musim kemarau, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan air bagi masyarakat termasuk lahan pertanian. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dengan menyediakan sumur bor bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Setelah sukses dengan program pompa hidram yang memanfaatkan sumber mata air di desa untuk kebutuhan masyarakat terpencil, kini TNI Angkatan Darat mulai mempersiapkan pemanfaatan ketersediaan air tanah untuk mengantisipasi musim kemarau dengan membangun sumur bor di desa yang memiliki mata air dengan debit terbatas. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan akan air bersih dalam keluarga, serta mencegah tidak terjadinya kekeringan lahan pertanian dan perkebunan, serta kebutuhan ternak akan air minum. Pengeboran yang dipantau langsung oleh Babinsa setiap hari saat dikerjakan merupakan bentuk pengawasan melekat sesuai petunjuk pimpinan Dandim 1625 Ngada agar target waktu pengerjaan dapat tercapai sebelum musim kemarau tiba. Pertanian dan perkebunan serta peternakan. Lihat bahwa daerah ini punya potensi yang agraris. Dalam artian di sini ada sawah dan juga untuk kebutuhan air minum warga yang berada di sekitar lokasi sumur bor ini.
Nah, seperti kita lihat di sebelah belakang saya itu adalah Balai Penelitian Pertanian. Di sebelahnya lagi juga ada Resort Peternakan, yang dalam artian dua lembaga ini sangat identik dengan air. Makanya ketika sumur bor ini ditempatkan di sini ya sangat baik untuk asupan air untuk di musim panas untuk tanaman-tanaman horti. Program sumur bor yang digagas oleh Pangkostrat kini sedang dikerjakan di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, berjumlah 2 buah sumur bor dalam rangka mengantisipasi musim kemarau yang berkepanjangan dengan memanfaatkan sumber air tanah yang ada di desa. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Warga Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, akhirnya tersentuh pelayanan listrik negara. Ditandai penyalaan perdana oleh manajer PLN ULP Keva Menano. Kerinduan warga Desa Oetalus, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk dapat menikmati layanan listrik negara kini telah terpenuhi. Sebanyak 90 kepala keluarga yang mendiami dusun tersebut resmi menikmati aliran listrik dari perusahaan listrik negara PLN. Menandai mulainya beroperasi layanan listrik ke dusun tersebut dilakukan penyalaan perdana simbolis di salah satu rumah warga oleh manajer PLN ULP Keva Menano, disaksikan warga dan pejabat dusun dan desa setempat. Manajer PLN Keva Menano, Made Darsika, menuturkan, layanan listrik ke Oetalus ini melalui program listrik dusun atau LISDUS. Pihaknya juga melakukan pendataan terhadap dusun-dusun lainnya yang belum dialiri aliran listrik. Bila tidak ada hambatan, ditargetkan program listrik masuk dusun ini akan tuntas di tahun 2024 mendatang. Memang seperti yang sebelumnya, yang LISDES ini memang kita rencanakan dari tahun 2018, pendataan dan akhirnya realisasi itu di tahun 2022, 100% LISDES. Nah sekarang kita mulai lagi pendataan LISDUS ini. Itu memang surat pertama saya tadi sudah berikan ke Bapak Desa Oetalus, nanti ada beberapa data yang diperlukan mengenai dusun yang belum, artinya tingkat dusun yang belum menyala, gitu nanti kita antarkan suratnya ke semua kepala desa untuk diisi formnya. Kita harapkan di tahun 2024 itu bisa realisasi 100%. Tapi 100% kalau memang tanpa ada halangan Pak ya. Penjabat Kepala Desa Oetalus, Maidin Kosepa, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak PLN setelah menanti puluhan tahun akhirnya warganya dapat merasakan aliran listrik. Selama ini masyarakat Dusun 2 dan 3 RT ini sangat menantikan terutama penerangan. Masyarakat di sini sudah cukup lama semenjak Indonesia merdeka sampai saat ini 77 tahun. Hari ini, detik ini baru listrik bisa masuk. Saya sendiri pemerintah desa dan seluruh masyarakat sangat bersyukur, banyak bersyukur pada Tuhan dan seluruh pemerintah, dari bupati, sampai negaranya, dan sampai direktur PLN dan kami semua desa Oetalus termasuk saya sendiri, kami sangat bersyukur. Kosepa menambahkan masih ada sekitar 30 kepala keluarga di desanya yang belum mendapatkan layanan listrik. Proses pendataan tengah dilakukan sehingga diharapkan dalam waktu dekat sudah terpasang. Sedangkan untuk keperluan wilayah Timor Tengah Utara, pihak PLN setempat mencatat masih ada kurang lebih 300 dusun yang belum mendapatkan aliran listrik. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS.
Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Lembata terus berupaya mencari tambahan alokasi dana desa dari sumber lain di luar dana alokasi umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Upaya untuk mencari tambahan alokasi dana desa atau ADD dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lembata setelah adanya protes dari para kepala desa se-Kabupaten Lembata beberapa waktu lalu. ADD pada tahun 2023 mengalami penurunan, terdampak dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212 tahun 2022. PMK ini menghendaki adanya DAU mandatori yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan aturan ini, maka ADD Kabupaten Lembata hanya sebesar 32,5 miliar rupiah atau 10% dari dana alokasi umum yang belum ditentukan peruntukannya. Angka ini dinilai sangat kecil dari total biaya operasional kepala desa, BPD, dan aparatur desa lainnya se-Kabupaten Lembata yang nilainya mencapai 37 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus Gero saat rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah pada Jumat 24 Februari mengatakan pihaknya terus berupaya mencari tambahan anggaran dari sumber lain untuk bisa memenuhi tuntutan para kepala desa ini. Bagi hasil yang kita peroleh dari pemerintah tingkat pusat, maka total alokasi dana desa cuma 32,5 miliar. Ketika kita konversikan dengan bagaimana penghasilan tetap para kepala desa, BPD, kemudian aparatur desa lainnya sampai kepada para kepala dusun, itu kita total sekitar 2.600 sekian aparatur, itu kita membutuhkan anggaran sekitar 37 miliar lebih. Jauh lebih besar ya? Ya, 37 miliar lebih. Nah sekarang upaya kita di Banggar dan TAPD bagaimana mencari selisih sekitar 5 miliar lebih ini sebab paling tidak bisa memenuhi penghasilan tetap para aparatur desa. Selain upaya melalui rapat banggar ini, Petrus juga mendorong pemerintah desa untuk terus meningkatkan pendapatan asli desa agar bisa menopang biaya-biaya operasional di tingkat desa. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.
Pemirsa, warga Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tutup jalan masuk ke SD Impres Taup Nenona dan SMPN 2 Kota Soe hingga Selasa pagi 28 Februari 2023. Warga menuntut Bupati Egusem Peter Tahun dan DPRD Timor Tengah Selatan segera menemui mereka untuk menjelaskan kerusakan jalan Nunumeu. Nobertus Nae bersama sejumlah tokoh masyarakat di RT 16 Kelurahan Nunumeu ketika ditemui wartawan Selasa pagi mengatakan bahwa pihaknya dan teman-teman sebagai tokoh masyarakat Nunumeu tidak akan bergeser dari lokasi penutupan jalan. Pasalnya, dirinya dan teman-teman merasa sangat kecewa dengan janji Bupati Egusmen Peter Tahun yang belum ditepati. Padahal 2 jalur yang ditutup berdampingan langsung dengan rumah Bupati. Namun jalan ini dibiarkan rusak hingga musim hujan. Dan hingga habis masa jabatan pun jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Dirinya menegaskan jika mereka hanya dihibur dengan survei dan patok beberapa kali namun tidak ada realisasi. Tutup, tapi karena kami ini mengeliu jalan. Karena jalan ini di pinggir ini kami di RT 16 RW 5 Kelurahan Nunumeu. Kami pun jalan ini rusak berat. Kami di pinggir ini rumah Pak Bupati. Kenapa kami bisa jalan kaki? Ini yang kami minta. Kenapa sampai dulu kami dari Elasi, kami ini orang Menantu asli, kami dari sana jalan kaki, tapi kami masih bisa jalan, tapi di pinggir rumah Pak Bupati kami di kota ini, kenapa kami bisa jalan kaki? Ini herannya di situ. Sebelumnya, Kadis PUPR Kabupaten Timor Tengah Selatan, Martelens Leo, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, enggan berkomentar soal jalan Nunumeu, dengan alasan tidak ada anggaran. Sementara sejumlah guru SD Impres Taup Neno dan SMP Negeri 2 Kota Soe yang kesulitan melintas lokasi jalan yang ditutup menolak untuk diwawancarai. Mereka hanya berharap agar jalan segera dibuka agar aktivitas KBM di 2 sekolah tersebut kembali normal. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Masih dari Timor Tengah Selatan, pemirsa, program tanam jagung panen sapi atau TJPS yang dilakukan oleh SMA Evata Soe dinilai berhasil. Saat ini mereka sedang mempersiapkan lahan untuk tanaman proses panen. Sekolah Menengah Atas Evata Soe selama ini telah memasukkan program tanam jagung panen sapi TJPS ke dalam muatan lokal sekolah. PLT Kepala SMA Evata Soe, Abiyatar Kune mengatakan mereka telah bekerja selama beberapa bulan mengelola lahan seluas 5,5 hektar dan hasil dari program tanam jagung panen sapi ini cukup memuaskan. Saat ini sedang menunggu waktu untuk proses pemanenan. Semua siswa SMA Evata Soe digerakkan untuk turun lapangan dan membersihkan lahan-lahan yang telah ditanami jagung. Abiyatar Kune mengatakan program penanaman jagung ini sangat cocok untuk wilayah Timor karena makanan pokok orang Timor adalah jagung. Selain itu, mereka juga belajar memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah daerah yang selama ini belum digunakan secara maksimal. Dirinya berharap saat panen nanti Gubernur NTT bisa turun langsung dan menyaksikan hasil yang telah mereka peroleh selama ini. Dan adanya tanam jagung panen sapi ini mengingatkan kami, apalagi jagung. Jagung itu adalah makanan utama daripada orang Timor, sehingga mengingatkan kembali kami sebagai generasi akan makanan pokok tersebut. Dan dengan adanya program itu kami mulai inisiatif, mulai dari pembersihan lahan, mulai masuk ke awalnya dari tanam dulu, tanam kemudian masuk kepada pemupukan dan sekarang yang kita lihat sekarang ini adalah masuk kepada panen. Ketua Yayasan Pendidikan Evata, Mariman Adi Suparto mengatakan mereka mendukung penuh program Gubernur NTT dan berupaya untuk memanfaatkan lahan kosong. Siswa pun perlu belajar tidak hanya secara intelektual tetapi juga praktek sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek. TJPS ya, saya mendukung saja. Ada beberapa alasan ya. Satu, sekolah harus berpartisipasi dengan masyarakat dan pemerintah, mendukung semua program pemerintah. Yang kedua,
dewasa ini pengembangan potensi generasi muda itu harus mencakup minimal 4 aspek. 1. Physical quotient. 2. Intelligence quotient. Yang ketiga emotional quotient. Dan yang 4 spiritual quotient. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik dan teraktual lain yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, dari Kabupaten Kupang, desa di Kecamatan Amphoang Selatan perlu membangun kolaborasi dengan puskesmas dan berbagai stakeholder untuk menurunkan stunting. Kecamatan Amphoang Selatan merupakan kecamatan yang memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Kupang. Kecamatan ini merupakan bagian dari wilayah pelayanan Puskesmas Lelogama. Untuk itu berbagai upaya dilakukan Puskesmas Lelogama untuk menurunkan angka stunting. Kepala Puskesmas Lelogama Abdul Qadir mengatakan jumlah anak bayi balita di Kecamatan Amphoang Selatan pada bulan Januari sebanyak 694 anak. Data stunting sendiri sebanyak 175 anak bayi balita dan gizi buruk sendiri sebanyak 6 anak.
Anak gizi buruk ini tersebar di Desa Fatu Suki sebanyak 1 anak, Desa Fatu Metan sebanyak 3 anak, Desa Leloboko sebanyak 1 anak, dan Kelurahan Lelogama sebanyak 1 anak. Saat ini secara lintas sektor dan kolaboratif, Puskesmas menggandeng pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, serta stakeholder lainnya untuk menurunkan angka stunting. Ia berharap berbagai upaya yang sudah dilakukan ini bisa menurunkan stunting di Kecamatan Amphoang Selatan. Bulan Agustus itu ada 764 anak yang tersebar di setiap desa. Sedangkan untuk tahun ini, untuk bulan Januari, ketimbang itu sudah drastis turun, jadi 694. Dan persentasenya pada bulan Agustus itu ada 32,98%. Sedangkan bulan Januari lalu kemarin itu sudah turun jadi 25,2%. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe yang merupakan Ketua Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Kupang menganggap kolaborasi di Kecamatan Amphoang Selatan masih rendah. Hal tersebut terbukti dari jumlah stunting yang masih tinggi. Untuk itu ia meminta agar para kepala desa perlu memperkuat kolaborasi dengan puskesmas untuk menurunkan stunting. Menurutnya di Kecamatan Amphoang Selatan baru 1 desa yang dengan memanfaatkan dana desa berhasil menurunkan angka stunting, yakni Desa Oe Aem, di mana desa ini berhasil menurunkan stunting hingga 0%. Untuk itu ia meminta semua desa yang belum maksimal mengelola dana desa untuk penanganan stunting agar belajar pada Desa Oe Aem. Nah, kita hari ini ada 34 anak-anak yang timbang dan ukur. Dan hebatnya Desa OAM 1 ini dia tidak ada sama sekali anak-anak gizi buruk dan juga tidak ada stunting. Nah, jadi semua anak-anak juga waktu ukur lila, ukur tangan semua hijau. Jadi bagus sekali di OAM 1 ini. Tapi saya tetap menyampaikan untuk harus jaga harus jaga supaya anak-anak ini betul-betul terjamin gizi dan diperhatikan oleh desa dan juga dari semua stakeholder yang ada di Kecamatan Amphoang Selatan ini. Wabub Jerry berharap desa perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar bersama menurunkan stunting di Kecamatan Amphoang Selatan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sejalan dengan peningkatan kuantitas pada wisuda Universitas Nusa Cendana, peningkatan kualitas juga menjadi perhatian khusus demi menghasilkan sarjana yang kompeten di era 4.0 ini. Universitas Nusa Cendana Undana kembali menyelenggarakan wisuda yang ke-131 periode pertama tahun 2023 yang dilaksanakan 28 Februari kemarin. Pada wisuda kali ini, Undana melepas 2.065 wisudawan yang terbagi ke dalam 2 sesi. Masing-masing diikuti 1.034 wisudawan dan 1.031 wisudawan. Dari total tersebut, 2.014 wisudawan merupakan lulusan program sarjana, 16 lulusan program profesi, 31 lulusan program magister, dan 4 wisudawan lulusan program doktoral. Di era revolusi industri 4.0, diperlukan sumber daya manusia yang berkapabilitas, mempunyai etos kerja, dan memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk dapat menjalani roda industri yang modern. Demi menghasilkan lulusan sarjana yang berkualitas, Undana terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Profesor Dr. Hewan Max U.S. Sanam, MSc, selaku Rektor Undana menyampaikan, pada penerapan pola pendidikan, Undana sendiri telah menetapkan standar kualitas, baik itu kualitas dosen, kurikulum, keuangan, proses pembelajaran demi menghasilkan lulusan yang unggul. Di samping itu, sejalan dengan program Kemendikbud, yakni Kampus Merdeka, yang mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri, Max menyampaikan bahwa Undana sendiri telah menyediakan program entrepreneurship, yakni mahasiswa wirausaha, untuk dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menjadi pencari kerja, namun dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Itu memang ada program dikoordinasi oleh Ibu WR1 dan Pak WR3. Kita memberikan hibah kepada mereka untuk memulai rintisan usaha. Bahkan ke depan kita akan menggandeng mitra-mitra perbankan kita untuk mengidentifikasi mereka yang sudah
sampai kepada usaha yang sudah hampir netas, kita minta mitra perbankan untuk membackup mereka. Mungkin dengan dana dari dana CSR perbankan. Sehingga kita akan mempunyai lulusan yang sudah siap berusaha. Bahkan sudah punya perusahaan. Salah satu wisudawan Januarius Johansen Bala dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen menjadi salah satu wisudawan yang menerima dana bantuan hibah untuk modal usaha melalui program Mahasiswa Wirausaha. Ia mengatakan setidaknya ada 50 kelompok usaha per tahunnya yang dibimbing, dibina, dan diberikan modal usaha oleh Undana untuk dapat mengembangkan usaha yang dibangun. Januarius sendiri kemudian berhasil membangun PT Jan Soe Utama yang menaungi 2 produk usaha yakni Food Car Kuan Soe dan Soe Kriuk. Saya coba menginisiasi sebuah produk yang menghadirkan teman tanpa orang, yaitu cemilan. Jadi lahirlah Soe Kriuk dengan modal dari saya sendiri 200.000. Nah ini dilihat dari Undana, puji Tuhan melalui Bapak Roland Panggidai, saya dibimbing, diasuh, dibina, dan periode pertama saya mendapatkan bantuan modal 15 juta. Di situ usaha saya langsung melezat. Dengan kehadiran program Mahasiswa Wirausaha ini, Undana mampu berperan dalam membentuk lulusan-lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja sehingga terbangun optimisme dalam membangun negeri baik di perkotaan hingga ke pedesaan. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan siswa SMA di Kota Kupang untuk masuk pukul 5 pagi mulai Senin 27 Februari 2023. Terkait aturan masuk sekolah jam 5 pagi di Kota Kupang, menurut Gubernur NTT Victor Laiskodat, ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang lebih layak. Selain itu, menurut Gubernur, 50% alokasi APBD Provinsi NTT ada di Dinas Pendidikan. Untuk itu saat ini NTT membutuhkan sekolah unggul yang bisa menyiapkan calon mahasiswa agar bisa kuliah di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Harvard University. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah Provinsi NTT meminta 2 SMA di Kota Kupang jadi sekolah unggul. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan dengan porsi terbesar akan diarahkan ke 2 sekolah unggul tersebut. Aturan sekolah jam 5 pagi ini tidak diterapkan ke seluruh siswa di NTT. Hanya ada 2 sekolah yang menerapkan sekolah jam 5 pagi sesuai aturan yang dikeluarkan Gubernur NTT, yakni SMA Negeri 1 Kota Kupang dan SMA Negeri 6 Kota Kupang. Dan kedua sekolah ini sudah menerapkan aturan dari Gubernur NTT terkait sekolah jam 5 pagi ini. Aturan ini menuai banyak kritikan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur karena dinilai menyusahkan siswa dan orang tua siswa. Venido Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bimbingan teknis pencegahan dan penanganan ASF merupakan bentuk sinergi anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia bersama Kementerian Pertanian guna mencegah penyebaran ASF dan membangun pemahaman masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk beternak dengan memperhatikan aspek biosecurity. African Swine Fever atau ASF masih menjadi momok yang membelenggu masyarakat khususnya peternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kembali naiknya kasus ASF pada awal tahun 2023 direspon dengan cepat oleh salah satu wakil rakyat NTT yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI Ansilema dengan membangun koordinasi bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan berupa disinfektan, vitamin, dan serum didistribusikan ke NTT melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT kepada masyarakat peternak. Tidak sampai di situ, bantuan yang diberikan, masyarakat pun difasilitasi dengan bimbingan teknis, sehingga bantuan yang sampai di NTT dapat dimanfaatkan dengan baik setelah masyarakat mendapat pemahaman beternak dengan mementingkan aspek biosecurity. African Swine Fever, kita tahu bahwa ini adalah penyakit yang mengakibatkan banyak babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mati. Sempat mereda, sebelumnya terjadi sebelum COVID,
dan kemudian mereda dan kini terjadi lagi. Karena itu sebagai anggota DPR RI, saya melihat masyarakat mengalami kesulitan dan kemudian kita memberikan bantuan berupa desinfektan, vitamin, dan ada serum yang sudah dibawa oleh Kementerian Pertanian ke NTT ini. Dan itu sudah diberikan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Peternakan dan juga dibagi ke beberapa dinas di kabupaten kota. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar Dr. Hewan Ike Tutwirata mengatakan bahwa sejak kembali merebaknya kasus ASF di NTT, ia bersama tim sudah turun ke beberapa kabupaten untuk mendeteksi kasus tersebut. Bantuan yang saat ini sudah ada di pemerintah Provinsi NTT diharapkan dapat menjawab kegelisahan para peternak. Dan ia mengapresiasi inisiasi dari anggota Komisi 4 DPR RI Ansilema yang melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi peternakan. Di sini pada saat mulai ada muncul kasus akhir tahun 2022 di awal 2023 ini kami sudah turun. Paling setidaknya kami sudah turun di 4 kabupaten yaitu Sika, Flores Timur, ND dan juga termasuk Kabupaten Kupang. Dan kami sudah mengkonfirmasi bahwa itu memang virus ASF masih bersirkulasi di wilayah NTT ini. Sehingga kalau memang ada keinginan masyarakat untuk kembali beternak babi, nah melalui momen BIMTEK inilah yang kita harus persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan terlebih dulu. Terus setelah itu begitu ternak masuk atau masyarakat mulai animo untuk beternak lagi muncul, itu mereka sudah tahu bahwa langkah-langkah biosecurity, langkah-langkah sanitasi, pengendalian lalu lintas itu adalah hal-hal yang penting. Esther Siubelan, Andre Muda, TVRI, NTT. Sementara itu pemirsa, imbauan makan kelor mulai diterapkan di sekolah-sekolah di Kota Kupang. Anak-anak membawa bekal makan siang dengan menu kelor yang disiapkan oleh orang tua untuk dimakan bersama-sama di sekolah. Konsumsi sayur kelor mulai diterapkan di sekolah-sekolah di Kota Kupang. Pantauan TVRI di SD Negeri Naikoten 1 Kupang Rabu, 1 Maret 2023 siang, anak-anak membawa bekal dari rumah yang di dalamnya ada menu yang terbuat dari sayur kelor dan dinikmati bersama-sama di sekolah saat istirahat. Menu kelor diolah beraneka macam oleh orang tua murid masing-masing untuk dapat dinikmati anak-anak mereka. Kepala SD Negeri Naikoten 1 Kupang, Oktovianus Rihiga mengatakan bahwa konsumsi kelor diyakini bermanfaat sebagai nutrisi berkualitas bagi anak-anak, sehingga sekolahnya telah menerapkan imbauan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang tersebut. Ya, kebetulan di sekolah saya itu hari Selasa dan Jumat kita wajib anak-anak untuk makan sayur kelor. Bahasa Inggrisnya juga? Bahasa Inggris kita sudah mulai. Ya, kita mulai dengan 5 kata, kemudian mereka conversation minimal 2 kalimat sehingga akan mempermudah mereka, seperti say hello barangkali, how are you today. Nah, seperti itu ya, ini tidak mudah tapi sudah dimulai. Okay. Kita berharap bahwa program ini akan terus berdampak dan kemudian di kemudian hasil akan memberi efek yang sangat luar biasa. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 dan berbagai virus menular lainnya. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Ya, dan saya Junad Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.